case you missed it. Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program bincang-bincang mingguan. Kesadaran akan kesehatan membuat banyak orang beramai-ramai bergabung dengan pusat kebugaran. Pakar industri gym, kebugaran, dan kesehatan memperkirakan tren ini akan meningkat dalam dekade mendatang. Kita akan berbincang-bincang dengan Ade Rai, mantan atlet binaraga internasional dan pemilik fasilitas kebugaran, bersama Daniel Sudar dan Al-Raji, pengguna setia fasilitas kebugaran di San Francisco, Amerika. Oke, Ade Rai, bagaimana perkembangan industri gym dan pusat kebugaran atau fitness center di Indonesia? Sama halnya seperti di Amerika juga, ya di Indonesia juga sama. Ya semakin marak, terutama sejak musim infeksi kemarin kan ya. Dengan adanya sosial media, jadi akan jadi tambah marak lagi. Jadi kesadaran orang untuk punya pola hidup sehat melalui aktivitas kebugaran menjadi lebih tinggi gitu. Makanya kenapa sekarang ini sarana fasilitas gym itu makin banyak. Oke, sekarang kita ke San Francisco. Bagaimana tren pengguna pusat kebugaran di Amerika di tahun 2025 ini? Menurut saya pasti akan lebih orang-orang akan lebih waspada dengan penyakit gula, penyakit ginjal, penyakit jantung. Terus makanya orang-orang, walaupun saya sebagai chef pun, orang-orang sering melihat ini kalorinya apa, oilnya apa. Terus itu sebagai dampak orang yang benar-benar menjaga kesehatan mereka. Baik, Ade Rai, sebagian besar orang berolahraga itu tuh untuk sehat langsing. Nah, dengan perkembangan obat-obatan yang menjadi katakanlah jalan pintas, apa dampaknya bagi pengguna gym? Itu sih sebenarnya lebih kepada kayak ngomongin di dunia politik di Indonesia sekarang banyak yang korupsi gitu. Tapi poinnya kan adalah lebih kepada bahwa banyak orang yang berkecimpung di dunia kegiatan berorganisasi ya mungkin ada satu niatan yang baik dalam arti mau. Jadi kalau sebenarnya fitness sendiri juga sama sih gitu. Kalau orang berkeinginan untuk mencari jalan pintas kayak misalnya kayak orang mau ototnya banyak jadi menyalahgunakan obat performance enhancement drugs ya, anabolic steroids, growth hormone, insulin apa segala dia pakai, atau misalnya orang mau menurunkan berat badan dengan menggunakan misalnya kayak tadi misalnya pakai Ozempic lalu pakai apa lagi atau mungkin suntik sana sini ya itu boleh-boleh aja tapi itu side effect. Kalau ditanya banyakan mana orang yang pakai Ozempic sama orang yang olahraga beneran ya banyakan yang olahraga beneran lah gitu. Okay. Kalau yang pakai gitu juga pertama udah harganya udah mahal, kedua juga ya mungkin mirip kayak wanita yang nyuntik-nyuntik botok sama operasi plastik sekarang pada marak ya gitu. Iya gitu, tapi lebih banyak yang nggak nyuntik gitu sih sebenarnya. Perubahan apa yang Ade Rai lihat secara nyata terjadi pada pengguna gym dan pusat kebugaran di Indonesia? Kalau zaman dulu kan mungkin hanya cowok-cowok aja yang mungkin mau punya badan gede, mungkin nge-gym gitu. Sekarang nggak cowok, nggak cewek, nggak tua, nggak muda gitu kan. Jadi semua pada ikutan juga gitu karena merasa oh ternyata untuk menurunkan berat badan itu memang membutuhkan aktivitas tersebut. Kayak sekarang mulai belajar oh ternyata ngatur pola makan, pendekatan seperti misalnya low carbo, pendekatan misalnya intermittent fasting, pendekatan misalnya ketogenics gitu jadi kan populer gitu. Orang mulai mencoba mulai mengatur makanan gitu. Tergantung kita mau arahinnya kemana gitu. Daniel dan Al-Raji, pendorong awal untuk memulai ikut di gym dan fitness center ini apa Daniel? Kalau buat saya itu pertama kesehatan, kedua biar awet muda. Kayaknya cuma dua aja deh. Kalau kita itu stres ya, itu kayak rilis stresnya itu di gym. Jadi kunci awet muda kan stressless gitu loh. Jadi gymnya itu salah satu alat untuk merilis stres-stres kita gitu. Al-Raji, bagaimana? Kalau aku yang mendasari ya Mbak, karena kan pertama kali di Indonesia itu gaya hidup orang Indonesia itu tidak begitu sering untuk ke gym. Itu ketika pertama kali ke sini ada fenomena baru yang aku lihat itu adalah mengapa orang-orang di Amerika khususnya ketika sudah berumur menginjak 40 atau 50 itu mereka tetap fit dan tetap good looking. Itu yang jadi dasar aku. Jadi kayak kenapa Indonesia ini ya kita bisa lihat tapi aku segelintir ya maksudnya
hampir mostly gitu, apalagi di daerah-daerah itu orang-orang Indonesia kalau udah berumur 40 atau 50 tuh mereka tidak merawat diri, which is kayak olahraga gitu, atau ya olahraga ringan, tapi mereka lebih kayak oh ya udah dengan alasan udah punya anak ya udahlah gitu, sehingga mereka tidak untuk merawat diri dengan baik. Nah itu sih yang ngedasarin aku, sama gaya hidup sih. Nah, Ade, kalau di Indonesia apa yang menjadi pendorong? Jawabannya sederhana sih. Hampir sebagian besar orang merasa kelebihan berat badannya gitu. Jadi dia harus menurunkan berat badannya. Keinginan menurunkan berat badan berawal dari pertimbangan yang namanya secara visual gitu. Hampir sebagian besar orang menurunkan berat badan karena merasa berat badan gemuk kelihatannya jelek gitu. Nah dia mau turunin. Nah tapi pada saat dia mau menurunkan berat badan dengan berkeinginan punya penampilan lebih baik, ternyata nanti berbagai marker daripada kesehatan ternyata menjadi ikutan membaik juga. Mulai dari tekanan darah, gula darah, kolesterol, mungkin juga yang lain-lainnya gitu ya. Bagaimana dengan industri pendukung fitness ini seperti misalnya peralatan olahraga? Iya betul, otomatis industrinya kan juga semakin berkembang. Terutama yang paling populer ya sekarang udah pasti kan suplementasi, itu yang paling besar banget gitu ya. Jadi kalau kayak kemarin COVID aja bahkan industri fitness termasuk salah satu industri yang berkembangnya semakin pesat gitu. Tapi tidak berlaku bagi fitness center, berlaku bagi suplemen iya, berlaku bagi peralatan olahraga iya, karena semua orang kan beli buat di rumah dan sebagainya. Kalau fitness center pada saat itu narasinya kan agak sedikit ngaco ketika orang kalau ketemu orang nanti bisa mati, salaman bisa mati, apalagi kumpul bisa mati ya. Jadi makanya kenapa fitness center jadi termasuk salah satu yang terkena dampak yang luar biasa gitu. Tapi kalau kesadaran untuk berolahraganya tinggi, apalagi kayak pembelian vitamin gitu dan sebagainya itu kan malah semakin tinggi. Kembali ke Daniel dan Al-Rajisai, apa perbedaan gym di Indonesia dan di Amerika menurut pengamatan kalian? Nggak bisa bandingin. Kalau kita lihat di Amerika ya, di Amerika itu sebagian besar orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti San Francisco, New York dan lain sebagainya, gym itu dijadikan sebuah lifestyle ya, berdampak pada ya hal positif gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri memang jadi lifestyle, tapi tidak segelintir orang bisa ke tempat gym karena terlebih balik lagi untuk masuk ke tempat gym pun orang-orang di Indonesia karena menengah ke bawah agak sometimes susah gitu. Memang ada beberapa gym di daerah-daerah pun gitu, tapi sometimes orang-orang tuh ke gym daerah itu karena kurang diperhatikan seperti di sini ya. Di sini pun ke gym tuh ada yang kayak yang di pelosok-pelosok tapi it's fine masih bersih gitu. Kebersihan terus kayak quality dari alat-alatnya kurang memadai. Bagaimana menurut Daniel? Sini itu kayak orang-orang fokus di kesehatan. Kalau di Indonesia kan majority ya itu fasilitasnya kurang. Terus kemampuan untuk bergym aja udah susah gitu loh. Baik, sekarang kita beralih ke soal peralatan nih. Apakah peralatan-peralatan yang digunakan ini juga didukung oleh kemampuan di dalam negeri dalam memproduksi peralatan itu, Ade? Justru sekarang peralatan itu hampir rata-rata sekarang orang belinya dari Cina gitu. Tidak membuat industri peralatan di Indonesia jadi berkembang sama sekali tidak, karena kita nggak punya akses ke sana gitu. Apa menurut Ade tantangan dari health awareness di Indonesia? Kalau berbicara kesehatan di Indonesia itu permasalahannya adalah sumber daya manusia. Jadi kalau di Indonesia itu dalam hal mengambil kebijakan kesehatan itu hampir cenderung kita itu lebih banyak pendekatan kuratif daripada pendekatan preventif atau promotif. Hampir sebagian besar kebijakan kesehatannya itu kebijakannya hampir rata-rata kebijakan kuratif ya, kayak bikin rumah sakit, penyediaan obat, lalu mungkin semua yang relate dengan penyembuhan gitu ya, dibandingkan dengan keinginan untuk preventif, misalnya kayak membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi orang untuk bisa mempertahankan kesehatannya tuh. Kalau saya sebagai pengamat kesehatan saya belum melihat ke sana. Ide bahwa dalam radius sekian meter ada pusat kebugaran atau tempat berolahraga tampaknya belum terrealisasi sepenuhnya ya. Justru kebalikannya, kalau mereka malah kalau bisa di radius itu kalau bisa ada klinik, ada rumah sakit, ada apotek gitu. Mereka lebih senang dengan menjadi murid daripada sebuah reaksi, daripada menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Makanya itu yang tadi saya katakan. Jadi sumber daya manusianya di Indonesia agak sedikit lemah kalau berbicara kesehatan gitu. Karena definisi sehat di Indonesia itu ada
adalah sehat itu adalah rajin makan obat. Jadi menurut saya bukan ide baik. Daniel dan Ara, kita beralih ke masalah pelatih. Berapa penting kehadiran coach dalam melakukan aktivitas gym atau kebugaran ini? Menurut saya penting sekali untuk para pemula ya. Soalnya kita itu kalau awal-awalnya kita nggak tahu cara-cara untuk memakai alat-alat yang ada di gym, terus apa itu gym atau pilate, apa TRX gitu. Itu tuh kita butuh coach yang benar-benar memahami gunanya alat-alat yang tersedia gitu loh. Iya. Jadi soalnya kalau kita nggak tahu caranya itu bisa fatal karena full muscle aja udah sakitnya minta ampun. Ade sudah menyinggung soal sumber daya. Apakah ada standar nasional begitu untuk seorang pelatih atau instructor? Ya balik lagi, kalau kita mau menggunakan standar itu nanti di sini yang ada malah jadi dimonopoli, terakhirnya malah jadi sebuah kebijakan yang koruptif kan nanti. Jadi seolah-olah membuat satu standar sendiri. Jadi kalau nggak pakai standar itu nggak bisa. Jadi semua orang harus daftar. Menurut saya bukan ide baik juga. Kalau menurut saya untuk membuat satu standar itu belakangan kali itu sih nantinya ya. Sekarang ini yang lebih gampang itu kan adalah lebih kepada punya satu kebijakan yang sangat pro terhadap preventif promotif kan itu dulu aja. Budaya untuk diajak belajar aja nggak ada, tapi abis itu mau bikin standar bahwa harus belajarnya sama saya. Analoginya kayak gitu. Jadi kan nggak nyambung. Lo yang ngajar aja belum ada, yang ngajakin orang belajar aja nggak ada, tapi tiba-tiba udah mau bikin standar belajarnya harus sama saya kan. Daniel dan Araji, bagaimana perbandingan pelatih Indonesia dengan Amerika menurut Anda berdua? Di sini itu si trainer atau si coach itu akan benar-benar full progress kamu dengan baik dulu di sini ya. Dan mereka tidak push it atau tidak memaksakan kalau misalkan seandainya kayak aku member baru, si member baru ini dia sudah terbiasa berlatih gym misalkan gitu dan dia tidak ada purpose, misalkan contoh nggak ada purpose untuk kayak ngebentuk badan atau jadi bodybuilder, si customer bisa choose mau pakai coach atau enggak kalau di sini kan. Tapi kalau di Indonesia itu sometimes kayak misalkan Mas Daniel atau aku sudah terbiasa menggunakan alat, bukan orang awam gitu. Sometimes si coach itu suka tiba-tiba kayak menawarkan diri pada dasarnya tapi prospeknya bukan ke badan kita, tapi mereka karena mengejar uang pada dasarnya seperti itu. Jadi bukan lebih ke melatih kita ya. Kalau di Indonesia, kalau di Amerika, mereka akan lihat progres kita dulu, baru uang gitu loh. Kalau di Indonesia kebalikannya, uang dulu, baru progres. Which is kalau misalkan mereka akan menawarkan, misalkan oh kita bisa gini apa segala macam. Bahkan aku pernah ikut program pelatihan yang diituin sama coachnya, udah bayar sekali berapa gitu. Si coachnya itu nggak benar-benar kayak di sini gitu, kayak ada termnya, terus dia harus nge-push kita apa segala macam. Di Indonesia tuh nggak kayak gitu. Jadi tergantung dari kita nih yang bayar dia. Misalkan aduh aku lagi malas nih, dia ikutin kita. Nah sedangkan kalau di Amerika itu nggak gitu loh. Kalau lu udah bayar, lu harus ngikutin programnya gitu. Si coachnya itu ngikutin kita sebagai yang punya uang gitu loh. Kalau di sini ya lu udah bayar, lu harus benar-benar nge-gym gitu loh. Oke, terima kasih Daniel dan Araji juga Ade Rai atas bincang-bincangnya. Demikian In Case You Miss It bersama Ade Rai, mantan atlet Binaraga Internasional dan pemilik beberapa fasilitas kebugaran di Indonesia, bersama Daniel Sudar dan Araji, pengguna setiap fasilitas kebugaran di Amerika. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! The Voice of America.